Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara tentang khalifah yang membawa kekhalifahan Umayyah ke puncak kejayaan, nama Al-Walid bin Abdul Malik pasti yang pertama muncul. Tapi, tahukah kalian, di balik kejayaan itu, ada seorang pria yang reputasinya sangat kontroversial. Seorang jenderal, politikus, dan gubernur yang dikenal dengan tangan besinya. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa perannya sangat krusial bagi Al-Walid? Mari kita ungkap. Lahir di Taif pada tahun 661 Masehi, Al-Hajjaji berasal dari suku Bani Saqif. Awalnya, ia bukanlah seorang bangsawan atau jenderal hebat. Al-Hajjaji muda dikenal sebagai seorang guru sekolah. Namun, ambisi dan kecerdasannya membawanya ke Damaskus, pusat kekuasaan Bani Umayyah. Di sana, ia bergabung dengan pasukan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ayah dari Al-Walid. Bakatnya dalam organisasi dan disiplin militer dengan cepat menarik perhatian khalifah, yang kemudian mengangkatnya sebagai panglima. Sejak itu, takdirnya berubah total. Sebelum berpasangan dengan Al-Walid, Al-Hajjaj sudah menjadi mesin perang bagi ayahnya, Abdul Malik. Misi utamanya adalah menumpas pemberontakan yang mengancam kekuasaan Umayyah. Pengepungan Makkah pada tahun 692 Masehi. Ia memimpin pasukan untuk mengepung Makkah yang dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Pengepungan ini sangat brutal dan merusak. Meskipun berhasil menewaskan Abdullah bin Zubair dan mengembalikan Makkah ke tangan Umayyah, aksi ini membuatnya dibenci oleh banyak umat Islam. Penguasa Irak, atas keberhasilannya, Al-Hajjaj diangkat sebagai gubernur Irak, sebuah wilayah yang sangat bergolak. Di sana, ia menggunakan kekerasan untuk menumpas semua pemberontakan. Al-Hajjaj dikenal mengucapkan pidato-pidato yang menakutkan untuk mengancam para penentang. Tangan besinya berhasil menciptakan stabilitas yang tidak pernah ada sebelumnya di Irak. Pada tahun 705 Masehi, Al-Walid bin Abdul Malik naik tahta. Perannya sebagai khalifah sangat terbantu oleh Al-Hajjaj. Keduanya punya hubungan simbiosis. Al-Walid adalah seorang arsitek dan visioner yang fokus pada pembangunan, sementara Al-Hajjaj adalah eksekutor yang menjaga kekuasaan dari dalam dan luar. Penjaga stabilitas, Al-Hajjaj adalah jaminan stabilitas bagi Al-Walid. Ia memastikan tidak ada pemberontakan di Irak dan Persia, sehingga Al-Walid bisa fokus pada proyek-proyek monumental di Damaskus. Otak di balik ekspansi timur, perluasan kekuasaan Umayyah ke timur, termasuk penaklukan Sind dan Transoksiana, terjadi atas perintah dan pengawasan langsung Al-Hajjaj. Ia menunjuk jenderal-jenderal tangguh seperti Muhammad bin Qasim dan Qutaibah bin Muslim, yang berhasil menembus wilayah-wilayah yang sebelumnya tak tersentuh. Al-Hajjaj adalah otak militer di balik ekspansi Al-Walid di wilayah timur. Al-Hajjaj memberikan Al-Walid hadiah berupa kekuasaan yang aman dan terus meluas. Tidak diragukan lagi, Al-Hajjaj adalah tokoh yang sangat kontroversial. Di satu sisi, ia dituduh kejam dan haus darah, terutama oleh para sejarawan dan ulama yang menjadi korbannya. Di sisi lain, ia dikenal sangat cerdas dan efisien, administrator hebat. Di Irak, ia memperbaiki sistem pajak, membangun kanal irigasi untuk pertanian, dan membuat jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam standarisasi teks Al-Quran dengan menambahkan tanda baca dan harakat. Simbol kekuasaan, ia adalah simbol kekuatan Umayyah yang tak kenal ampun terhadap oposisi. Ia membuktikan bahwa kekuasaan bisa dipertahankan dengan tangan besi, terlepas dari kritik yang datang. Al-Hajjaj bin Yusuf meninggal pada tahun 714 Masehi, setahun sebelum Al-Walid. Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era. Kekuasaan yang ia bangun dengan tangan besinya mulai melemah, dan kekhalifahan menghadapi tantangan baru. Al-Hajjaj tetap dikenang sebagai sosok yang kompleks, seorang tiran bagi musuhnya, tapi pilar kokoh bagi para sahabatnya. Jadi, itulah kisah singkat Al-Hajjaj bin Yusuf, dan perannya yang tak tergantikan bagi Khalifah Al-Walid. Tanpa tangan besi Al-Hajjaj, mungkin kejayaan Bani Umayyah tidak akan sebesar dan sekuat itu. Kisahnya mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu tentang pahlawan dan penjahat, tapi tentang individu yang membentuk takdir peradaban. Semoga video ini menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.